Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Tak bosan-bosan, aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah setia nonton setiap video-videoku, yang telah subscribe channelku, like serta komen di kolom komentar. Dan kalian pendatang baru yang baru muncul videoku di beranda kalian, silahkan di subscribe channelku, silahkan di like, silahkan komen di kolom komentar. Jadi benar-benar aku memfungsikan diriku sebagai teman kalian. Aku ingin memotivasi kalian karena sebagai teman sharing, aku hanya sekedar bercerita kalau aku dulu pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Aku dulu pernah berada di fase-fase terpurukku dan aku sudah ceritakan itu. Nah, hari ini aku mau bahas masalah cemas karena banyak sekali komenan-komenan kalian di kolom komentar yang masih bingung ketika cemas datang. Kak, kenapa kok aku masih cemas terus? Kak, padahal asam lambungku sudah membaik, tapi cemasnya ini yang masih bandel di aku. Aku masih merasa takut, merasa cemas terus gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hari ini aku akan bahas masalah kecemasan teman-teman. Ngomong-ngomong masalah cemas juga, sebenarnya ada dua hal ya yang aku ketahui. Yang pertama, kenapa kita cemas? Cemas, alasan kenapa kita cemas. Apa karena kita lagi tidak ngapa-ngapain, pikiran kita lagi kosong dan tiba-tiba cemas itu datang, tiba-tiba rasa takut itu datang, atau karena kita timbul sensasi asam lambungnya lagi naik, akhirnya ada gejala fisik sehingga kita mencemaskan sensasi itu. Jadi yang faktor yang pemicu cemasnya kalian itu apa teman-teman? Karena ada yang GERD-nya sudah membaik tapi dia masih cemas gitu teman-teman. Ada yang ketika sensasi datang dia baru timbul cemas. Nah, semoga hari ini aku bisa memberikan tips yang bermanfaat untuk kalian, caraku dulu untuk mengalihkan rasa cemasku agar tidak berlarut-larut gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku berbagi tips sederhana cara mengalihkan cemas ala aku yang aku terapkan dulu ketika aku cemas saat terkena GERD dan psikosomatik teman-teman. Nah, tips yang pertama untuk mengalihkan cemas, mungkin ketika cemas datang ya, ketika kita diem-diem atau ketika ada sensasi datang lalu timbullah cemas gitu ya, mungkin bisa dengan cara menyibukkan diri kita dengan kegiatan baru yang sederhana, yang tidak terlalu menguras energi teman-teman. Jadi mungkin bisa kalau kita lagi sendirian di kamar lalu kita cemas, kita cari orang deh di rumah, apa ada suami, apa ada anak, kita ajak ngobrol, mereka ngobrol apapun. Nah, dengan kita ngobrol dengan mereka, maka insya Allah rasa cemas kita itu teralihkan teman-teman. Dan biasanya kalau sudah cemasnya teralihkan, sensasi-sensasi yang lain tidak datang lagi. Nah, terus kalau tidak ada orang di rumah, misalnya ada tetangga ya, tetangganya lagi tidak sibuk, kita bisa ngobrol sama tetangga teman-teman. Terus bisa ketika tidak ada orang di rumah, mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu menguras energi, seperti mungkin menyapu, atau bagi yang ibu-ibu rumah tangga mencuci piring gitu ya, kegiatan-kegiatan kecil tapi dilakukan secara fokus teman-teman. Percuma meskipun kita melakukan banyak hal tetapi kita tidak fokus, jadi di pikiran kita masih tetap ada cemas dan cemas. Tapi kalau ketika kita fokus, misalnya kita cuci piring, kita fokus ke proses kita mencuci piring, insya Allah cemasnya itu bisa teralihkan. Itu yang pertama. Jadi dengan menyibukkan diri kita ke kegiatan lain yang tidak terlalu menguras energi kita. Nah, yang kedua, aku dulu biasanya kalau lagi cemas datang dan tidak ada orang di rumah, terus aku capek mau ngapa-ngapain gitu ya teman-teman ya, biasanya aku nonton YouTube, nonton video para mentor-mentor, para motivator-motivator agar aku tidak terlalu cemas lagi. Aku mendengarkan video sharing dari mereka, metode-metode yang bisa membuatku
hatiku semakin tenang, badanku semakin rileks, pikiranku semakin tenang gitu ya. Biasanya dengan mendengarkan metode-metode atau motivasi-motivasi dari para motivator itu membuatku lebih nyaman, tidak merasa cemas lagi gitu teman-teman. Jadi yang kedua, kalau aku mendengarkan video-video YouTube tentang dari para motivator-motivator, kita juga bisa mengambil banyak ilmu baru dari mereka, siapa tahu cocok di kita. Karena aku sudah bilang kondisi setiap orang itu beda. Semoga kita bisa banyak banyak belajar, banyak berproses, jadi kita tahu metode mana yang cocok untuk kita teman-teman. Nah selanjutnya yang ketiga, jika kalian sudah cemas, hindari browsing atau hindari berita-berita yang bisa menyebabkan kalian lebih cemas lagi. Entah itu dari status, entah itu dari sosial media atau lingkungan sekitar. Kalau aku dulu caranya mungkin satu, aku biasanya bisukan status teman-teman yang sering sharing video, yang sering sharing berita-berita yang bad news yang tidak bisa aku dengar gitu. Terus yang kedua mungkin aku tontonan-tontonan di IG, di YouTube yaitu sekitar seputar motivator. Jadi tidak ada hal lain yang muncul di beranda YouTube atau IG kita teman-teman. Jadi itu ya. Yang ketiga, hindari hal-hal yang membuat kita tuh cemasnya bertambah gitu, apalagi baik dari media sosial atau lingkungan sekitar teman-teman. Jadi benar-benar kita harus melindungi diri kita sendiri dari hal-hal seperti itu ketika kita sedang cemas, agar tidak memperparah rasa cemas kita. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa mencoba hobi-hobi baru, hal-hal yang baru yang kalian sukai setiap harinya. Jadi kalian tidak fokus pada cemasnya, tidak terlalu fokus pada rasa takutnya, karena kalian memiliki hobi baru, melakukan sesuatu yang kalian suka. Entah itu jalan-jalan, mungkin ya jalan-jalan, atau berkebun, atau bersih-bersih rumah gitu ya. Pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian sukai, sehingga jika kalian sudah melakukan segala sesuatu dengan nyaman, dengan hati yang gembira, tidak ada tekanan gitu, insya Allah ketika kita bahagia maka cemasnya akan hilang teman-teman. Jadi sibukkan dengan hal-hal yang membuat kita itu bahagia, hal-hal yang kita sukai itu lebih dilakukan lagi, diperbanyak lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah selanjutnya yang sering aku bilang ke kalian, kalau mengeluh itu hanya memperburuk kita. Dengan mengeluh berarti kita sudah pesimis teman-teman. Jadi kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur, karena dengan kita bersyukur berarti kita optimis untuk sembuh. Ketika kita sudah optimis, ketika kita punya semangat untuk sembuh, maka insya Allah akan selalu ada jalan agar kita segera membaik teman-teman gitu. Jadi benar-benar yang bisa mengerti kondisi tubuh kita adalah kita sendiri. Metode-metode yang cocok di kita itu apa? Di sini aku hanya sharing pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Selama aku cemas, aku mengalihkannya lewat apa saja. Nah, ini tips-tips sederhana yang aku berikan kepada kalian agar untuk mengalihkan cemasku. Semoga metode-metode ini juga cocok di kalian. Silahkan dicoba teman-teman. Nah, itu ya untuk mengalihkan cemas saja. Jadi bukan untuk menghilangkan cemas selamanya, karena setiap orang pasti ada rasa cemasnya. Sampai sekarang pun aku masih datang itu cemas yang berlebih di aku, tapi aku sudah berada di fase menerima, bukan mengalihkan cemasku lagi, tapi aku benar-benar sudah menerima kalau aku ini memang psikosomatik. Rasa cemas dan takutku ini memang lebih besar daripada orang-orang lain yang tidak terkena psikosomatik. Jadi aku terima itu. Jadi ketika aku mendengar hal-hal buruk, sekarang aku sudah bisa
ketika sensasi datang karena aku mendengar berita-berita buruk, aku sudah bisa, ya aku memang seperti ini, memang rasa cemasku itu lebih besar dari yang lain, aku terima sensasinya, aku terima semuanya, gejala-gejalanya, ini tidak akan lama di aku, ini akan segera, sensasi ini akan segera hilang. Karena sampai sekarang pun aku masih mengalami sensasi, teman-teman, ketika aku terlalu stres, ketika aku pantang makan gitu ya, pedes, yang makan pedes secara berlebih, itu aku masih mengalami sensasi. Tapi di sini aku sudah bisa berdamai dengan itu semua, aku sudah bisa menerima semua itu, aku terima itu di tubuhku, tidak apa-apa, ini sebagai apa ya, sebagai barometerku aja, sebagai, pokoknya aku terima ini dengan ikhlas. Aku memang terkena psikosomatik, jadi ketika aku cemas, aku tahu nih, oh aku cemas gara-gara aku mendengar berita ini. Jadi sudah tahu gitu, teman-teman. Jadi benar-benar sudah bisa menerima dengan ikhlas. Itu kayaknya lebih baik daripada kita mengalihkan rasa cemasnya, ya lebih baik diterima, teman-teman. Tapi bagi kalian yang baru merasakan sensasi, yang masih apa ya, masih belum ada di fase ini, tidak apa-apa, silahkan dilakukan metode-metode yang tadi aku sharing, semoga bermanfaat di kalian. Jadi sekali lagi harus benar-benar banyak bersyukur. Aku doakan semoga kita semua bisa sabar menghadapi setiap sensasi. Semoga sensasinya berkurang di tubuh kita. Semoga kita lebih bisa mengontrol rasa cemas kita, menerima keadaan kita, karena manusia tercipta dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur. Itu video sharing dariku hari ini. Semoga bermanfaat untuk ku pribadi dan untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.